Shalom, selamat pagi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Salam sejahtera buat saudara semua dimanapun saudara berada. Damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah senantiasa dalam hati dan kehidupan saudara semua. Judul renungan pada pagi hari ini adalah lakukanlah hal yang 83,3% orang tidak lakukan. Dalam Bilangan pasal 32 ayat 11-12 tertulis, bahwasanya orang-orang yang telah berjalan dari Mesir yang berumur 20 tahun ke atas tidak akan melihat negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada Abraham, Ishak dan Yakub. Oleh karena mereka tidak mengikut aku dengan sepenuh hatinya, kecuali Kaleb bin Yefune, orang Kenas itu, dan Yosua bin Nun, sebab keduanya mengikut Tuhan dengan sepenuh hatinya. Yosua dan Kaleb memperoleh kesempatan masuk ke tanah perjanjian yang dijanjikan oleh Tuhan, sedangkan yang lainnya tidak. Kita dapat mengetahui penyebabnya dari kisah di Bilangan pasal 13. Pada waktu itu Musa menyuruh 12 orang untuk melihat negeri yang dijanjikan oleh Tuhan kepada mereka. Setelah melihat negeri itu, 10 orang dari ke-12 orang itu mengatakan bahwa mereka tidak akan bisa masuk ke tanah perjanjian karena penduduknya besar-besar seperti raksasa. Mereka tidak percaya kepada janji Tuhan. Sedangkan Yosua dan Kaleb, 2 dari ke-12 orang itu, percaya bahwa Tuhan sanggup menolong mereka masuk ke tanah perjanjian. Kisah ini memberikan pelajaran bagi kita tentang perbedaan yang terjadi pada orang yang percaya pada janji Tuhan dan yang tidak percaya. Dari 12 orang pengintai, 83,3% tidak percaya pada janji Tuhan. Hanya 16,7% yang percaya bahwa Tuhan sanggup melakukan apa yang Ia janjikan. Saudara yang dikasihi Tuhan, apakah dalam hidup kita ketika kita menghadapi masalah, kita menjadi ciut dan takut, kita putus asa dan merasa tidak bisa melewati masalah, bahkan tidak bisa meraih janji Tuhan? Bila itu yang menjadi sikap kita selama ini, marilah saat ini kita ubah pikiran dan hati kita. Mulai hari ini percayalah sepenuhnya kepada Tuhan bahwa Dia sanggup menolong kita dan mengadakan mujizat bagi kita. Tuhan sanggup menolong saudara apapun masalah dan persoalan yang saudara sedang hadapi. Jangan mundur dan tawar hati dalam menjalani kehidupan, khususnya saat menghadapi tantangan, kesulitan dan persoalan, sebab ada Tuhan Yesus yang sanggup melakukan segala perkara. Sebab tidak ada yang mustahil bagi Tuhan dan bagi orang yang percaya. Janganlah jadi sama dengan kebanyakan orang yang tidak percaya, yang selalu beriman secara terbatas. Mari miliki iman sungguh pada Tuhan, agar hidup kita selalu berkemenangan. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu pada saat ini yang mengajar kami untuk beriman kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh. Percaya pada janji Tuhan, percaya pada kuasa Tuhan. Engkau sanggup, Engkau mampu melakukan segala perkara. Berikan kami iman yang sungguh kepadamu Tuhan. Ajar kami untuk berharap sepenuh hati kepadamu. Percaya dengan sepenuh hati kami bahwa Engkau sanggup melakukan segala perkara sesuai dengan janji dan kuat kuasa-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, pimpin kami berjalan dalam iman kepadamu ya Tuhan. Berkati kami sepanjang hari ini dan hari-hari selanjutnya. Berkat Tuhan atas kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.